Baik, ikhwatu fillah, masuk kita ke penjelasan yang sangat mengerikan ya, menakutkan gitu ya. Apa itu? Bentuk-bentuk azab kubur. Ada, insyaallah. Kalau tadi kita membaca tentang nikmat kubur gitu ya, bagaimana nikmatnya akan dirasakan tuh ya gitu. Dan kita tentu beriman tuh ya. Nah, ini azab kubur nih. Siapa yang merasakannya? Orang-orang kufar ya, orang-orang kafir, munafik, dan sebagian kaum mukmin mendapatkan azab di alam kubur karena kekufuran atau maksiat yang dilakukan. Nah, azab kubur itu ya tentu termasuk perkara gaib juga ya. Nah, tentu bisa dijelaskan dalam dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Nah, ini juga panjang ya penjelasannya. Nah, nanti mungkin ada waktu kalau untuk menjelaskan dalil-dalil yang lengkapnya ya. Karena ini juga waktunya nih. Jam berapa maghrib, Pak? Ya. Oke, pertama nih, azab kubur. Dibukakan pintu neraka ketika di alam kubur. Sehingga bisa merasakan panas dan gejolak api neraka. Waliyadzubillah. Kedua, disempitkan kuburnya. Tiga, tersiksa dengan kabar buruk yang disampaikan malaikat kepadanya. Nih, kabarnya itu benar-benar menyiksa gitu ya. Ditemani oleh amal buruknya yang berupa sosok yang menyeramkan, berpakaian lusuh dan berbau busuk gitu ya. Nah, insyaallah menakutkan ya, Pak. Ya kalau kita berlindung ini kita harus menghindari ini sifat-sifat pendosa itu ya gitu. Jangan hanya kalau kita mengaku beriman ya kita meremehkan tuh ya, melecehkan atau mencela tuh ya. Justru harus benar-benar persiapkan dengan amal soleh gitu ya. Jangan sampai lengah. Nah, ini juga dalam hadisnya Al-Bara' bin Azib ya, radhiyallahu anhu. Sabdanya, roh hamba yang kafir ketika berpisah dari dunia, meninggal dan menghadapi akhirat, akan turun kepadanya malaikat langit yang wajahnya garang. Malaikat tersebut membawa kafan yang berwarna hitam. Kemudian malaikat itu duduk di sisinya dan mereka memenuhi pandangan si hamba. Lantas malaikat maut duduk di sisi kepalanya sambil membentak, "Wahai ruh yang busuk, keluarlah kamu menuju murka Allah dan kemarahan Allah." Nabi melanjutkan, lalu jasadnya tercabik-cabik ketika proses ruh dikeluarkan, dan malaikat tersebut mencabut ruhnya seperti garapu tanah. Banyak yang mencabik-cabik ya, Insyaallah. Garapu tanah banyak mencabik-cabik kain wol yang basah. Ketika sang malaikat mencabut ruh, ia tidak melepaskan sedikit pun ruh tersebut dari tangannya, walaupun sekejap mata. Ya, ruh itu tidak dilepaskan walaupun sekejap mata, hingga ia selesai mencabutnya. Lalu ruhnya dimasukkan ke dalam kain hitam kelam tersebut dan pergi dengan bau busuk yang paling menyengat di muka bumi. Waliyadzubillah. Terus sih ada waktu ya. Oke. Malaikat tersebut membawa ruh itu ke langit, dan tidaklah mereka melewati sekawanan malaikat lain kecuali mereka bertanya-tanya, "Siapa ruh busuk ini?" Para malaikat membawanya menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan."
mereka sebut dengan nama yang terbaik. Nama yang digunakan untuk menyebutnya ketika di dunia. Begitulah terus mereka sampai ke penghujung langit dunia dan mereka diminta atau meminta dibukakan. Namun tidak dibukakan. Kemudian Rasulullah membaca ayat yang artinya tidak dibukakan mereka pintu langit dan tidaklah mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Itu surat apa? Al-A'raf tuh ya. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Ya, insyaallah. Lantas Allah Azza wa Jalla lalu berfirman, catatlah catatannya itu dalam sijin di bumi. Yang sijin ini di bumi yang paling rendah. Ketika itu dilempar sejauh-jauhnya gitu ya ke bawah, kemudian Nabi membaca ayat yang artinya nih. Surat Al-Hajj ayat 31. Wa may yusrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatahtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari atas langit. Lantas burung menyambarnya atau sebagaimana diterbangkan angin di tempat yang jauh. Hingga ruhnya kembali ke jasadnya. Kedua malaikat itu mendatanginya lalu mendudukannya. Mereka berdua bertanya, siapa Rabbmu? Si mayit menjawab, haha, saya tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Si mayit juga menjawab, haha, saya tidak tahu. Kedua malaikat bertanya lagi, bagaimana tentang laki-laki yang diutus untuk kalian? Si mayit menjawab, haha, saya tidak tahu. Lalu terdengar seruan dari langit berkata, ia telah dusta. Perlihatkanlah neraka padanya. Maka malaikat pun membuka pintu neraka untuknya. Dan dia merasakan panas dan gejolak api neraka. Kemudian kuburannya menghimpitnya hingga remuk tulang belulangnya. Ia pun didatangi oleh laki-laki yang wajahnya garang, pakaiannya lusuh, baunya busuk. Lelaki ini berkata, rasakanlah semua. Ya tuh. Rasakanlah semua yang menyusahkanmu. Inilah perkara yang telah dijanjikan kepadamu. Lalu si mayit bertanya, siapakah engkau? Wajahmu sangat menyeramkan dan membawa keburukan. Sosok laki-laki ini menjawab, aku adalah amalanmu yang buruk. Lalu si mayit berkata, ya Rob, janganlah tegakkan hari kiamat. Nah itu ya. Itu dalam riwayat Abu Daud. Nah azab kubur itu berupa api yang panas ya, berasal dari neraka. Itu kata firman Allah, mimma khati'atihim ugriku fadukhilu naro falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Begitu juga kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah. Fir'aun mendapatkan hukuman, yaitu Allah menenggelamkan ia dan hukumannya demikian dia terjadi gitu ya. Allah tenggelamkan dia dan kaumnya di laut. Kemudian setelah itu Allah masukkan ke neraka ya. Tuh. Sebagaimana firman Allah, Allah juga bawakan ayat di atas, maka hukuman berupa neraka itu terjadi juga di alam barzakh. Ya. Ini di Syarhu Salasatil Usul. Nah, yang kelima disiksa dengan palu godam, ya, atau palu dari besi yang bisa menghancurkan gunung. Ya. Yang keenam dipukul wajah dan punggungnya oleh para malaikat.
Itulah ya siksa yang dirasakan. Nah, itu siksa-siksanya ya. Dalilnya bisa dibaca aja ya ini waktu ya. Jadi demikian, semoga Allah melindungi kita dari siksa alam barzakh ya. Dan juga semoga Allah mudahkan kita dalam mendapatkan hidayah sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, termasuk juga di alam barzakh ya. Baik, kita tutup saja dengan doa. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka Rabbana ighfir lana wa lil mu'minina yawma yaqumus hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Allahumma aslih li dini wa asmi fiha ma'asi adi waj'al tasdidan li fi kulli khair wal mu'tatan li min kulli syarr. Allahumma rahmatika ajib falat kilni ila nafsi tafatain li sa'ni kullahu la ilaha Rabbana atim lana nurana wa ighfir lana wa tub alaina Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana Rabbi auzi'ni azkura ni'matika allati wa la da'wana wa la solihan tardah wa adkhil rahmatika fi ibadika Rabbana atim lana nurana wa ighfir lana wa tub alaina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits li sa'ni kullahu fatkan. Rabbana rahmatika fatkan. Sa'ni kullahu la ilaha. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Barakallahu fikum wa afa minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.